Nah, aplikasi turunan yang pertama ini yang paling tren ya, yang paling sering muncul yaitu menentukan M. Apa itu M? Gradien ya. Gradien dari persamaan garis singgung. Nah, ini yang paling sering ditanyakan, ada di hati-hati ya. Jadi kalau saya punya kurva, misalkan kurvanya Y sama dengan Fx, kemudian dia disinggung oleh sebuah garis di sebuah titik. Dimanapun dia titiknya, prinsipnya tetap yang namanya kemiringan garis tersebut, ya, berarti gradiennya itu adalah turunan kurva yang disinggung ini. Nah, nanti si X-nya ini kamu ganti sama titik singgungnya. Dalam hal ini titik singgungnya misalkan X1, Y1. Ini sering disebut sebagai absis, ini sering disebut sebagai ordinat. Ya, berarti tinggal masukin ke sini nanti. Oke, itu adalah kemiringan garisnya. Nah, kalau ditanya apa persamaan garis singgung, dia udah pada tahu kan. Pokoknya kalau persamaan garis singgung itu adalah Y, persamaan garis yang melalui titik ini, tinggal masukin titik X1 Y1-nya, jadi Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ini persamaan garis singgungnya. Nah, ingat ya, satu lagi di situ rahasianya M-nya. Jadi si M di sini adalah turunan kurva yang disinggungnya. Oke, itu adalah aplikasi yang pertama. Contohnya misalkan adik-adik bisa dilihat dulu soal-soalnya. Ini contohnya terjadi di soal nomor 1 ya. Garis singgung pada kurva ini di titik yang aksisnya 1, berarti ini ada kurvanya si ini saya gambar sketsanya supaya kelihatan maksudnya. Titik singgungnya adalah absis ya, absisnya itu X-nya. Nah, adik bisa tentukan berapa ordinatnya, caranya tinggal masukin ke kurva ya. Karena si titik ini kan melalui kurva. Berarti 1 ditambah 2 ditambah 3. Berarti sama dengan 6. Nah, kemiringan garis singgungnya adalah turunan kurva yang disinggungnya. Jadi adik tinggal turunin. Ya, kurvanya adalah 4X pangkat 3 plus 4X. Nah, nanti adik tinggal masukin X di sini adalah absisnya 1. Berarti hasilnya jadi 4 ditambah 4. Ya. Nah, pokoknya persamaan garis ya itu selalu butuh 3. Adik ingetin gitu aja ya. Yaitu apa? Absis, ordinat, gradien. Nah, absis ordinatnya tadi udah ada di soal. Absisnya 1, ordinatnya masukin ke kurvanya dapat 6, gradiennya tadi masukin ke turunannya si absis tadi. Maka persamaan garisnya tadi apa? Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ya, tinggal masukin sini. Y1-nya 6, gradiennya 8, atau udah kelihatan yang gradiennya 8, tapi kalau mau diterusin boleh X min X1, X1-nya adalah 1. Nah, ini kalau dibongkar ada deh kurungnya, jadi Y sama dengan 8X min 8 ditambah 6, berarti min 2. Ya. Nah, itu contohnya, Dede, contoh sederhananya. Jadi selalu ingat persamaan garis singgung butuh 3 ini. Absis, ordinat, gradien. Dan ingat yang namanya gradien turunan kurva yang disinggungnya. Oke, itu adalah aplikasi yang pertama. Kemudian aplikasi yang kedua, atau tulis dulu silakan sambil dicatat dulu.
Ya, oke. Kemudian aplikasi yang kedua ya, yaitu dia bisa menentukan gambar grafik ya. Jadi bisa menggambar sketsa dari suatu kurva ya, dengan cara menentukan interval fungsi naik, fungsi turun, kemudian titik ekstrim, titik maksimum, titik minimum lokal. Berarti kalau fungsi naik, gradien garis singgungnya itu positif ya. Berarti di sini gradiennya positif. Kalau interval fungsi turun, gradiennya negatif. Kemiringannya negatif nih. Kemiringan garisnya kalau gini turun negatif. Kalau maksimum minimum, ini datar-datar aja, berarti gradiennya 0. Nah, padahal kita tahu tadi yang namanya gradien itu turunan. Ada deh. Ya, jadi M di sini bisa diganti turunan kurvanya. Positif berarti lebih dari 0. Fungsi turun berarti turunan pertamanya kurang dari 0. Kalau maksimum minimum berarti turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, itu aja Dede. Aplikasi yang kedua bisa menggambar grafik. Ya, contoh soalnya terjadi di soal nomor misalkan menentukan fungsi naik, fungsi turun ya. Nah, misalkan kita disuruh menggambar soal nomor 9 nih. Grafik fungsi ini turun. Nah, mau naik, mau turun, adanya tinggal turunin aja kurvanya. Berarti turunannya adalah 3x kuadrat min 24x plus 21. Kemudian angka 3-nya saya keluarin. Berarti dalamnya x kuadrat min 8x plus 7. Ya. Kemudian difaktorin. X min 7, X min 1, kemudian bikin garis bilangannya 1, 7. Kemudian tentukan plus min plusnya. Ya. Masukin angka 1 juta misalkan plus plus. Berarti di sini plus min plus. Nah, ini turunan. Kalau turunannya positif, tadi apa? Naik fungsinya. Jadi di sini dibikin sekat-sekatnya. Ya, positif artinya fungsinya naik, naik, mentok sampai sini, terus turun, terus naik lagi. Nah, jadi gambar kurva ini teh, kalau digambarin sketsanya, kira-kira begini ya. Nah, di sini ada sumbu apa? Iya, ada sumbu Y-nya di sini. Garis bilangan itu sumbu X. Ya. Nah, jadi bisa kelihatan di situ fungsinya turun pada saat X-nya dari 1 sampai 7. Ya. Silakan ada dicatat dulu ya.
ditanya berapa nilai atau titik maksimum minimum, Adik bisa lihat dari gambar. Nah, ini adalah titik maksimum lokal ya. Berarti koordinatnya 1, untuk tahu nilainya masukin angka 1 ini ke fungsinya ya. Masukin F1 ke kurvanya ya, jangan ke turunannya. Terus yang ini disebut sebagai titik minimum 7, masukin aja ke situ. Ini nilai minimumnya, ini nilai maksimumnya. Itu contohnya misalkan terjadi di soal nomor 10. Jadi adik-adik kalau pengen tahu maksimum minimum ya digambar aja ya. Turunin terus digambar. Contoh misalkan soal nomor 10. Berapa nilai maksimum dan nilai minimum? Nilai itu berarti Y-nya ya. Tinggal diturunin seperti yang tadi, di sini 6x kuadrat plus 6x min 12. Kemudian jangan dibagi 6, tapi 6-nya keluarin. Berarti x kuadrat plus x min 2. Ya, kemudian faktorin x dikali x plus 2 kali min 1. Kemudian bikin garis bilangan pembuat nolnya, min 2 dengan 1, ini plus, min, plus. Masukin sejuta ya. Kemudian bikin sekat-sekatnya, plus itu naik, turun, terus naik. Berarti titik maksimum itu terjadi pada saat X-nya min 2. Nah, kalau ditanya Y-nya, masukin ke fungsi Y-nya ke sini. Ya. Jadi min 2, masukin aja F min 2. Min 2 pangkat 3, min 8 kali 2, min 16. Min 2 kuadrat 4 kali 3, plus 12. Min 12 kali min 2 plus 24 plus 24. Ini min 4 tambah 24, 20, tambah ini berarti 44. Nah, ini adalah Y maksimumnya. Nilainya, nilai itu Y-nya. Ya. Berarti di sini maksimumnya 44. Nah, kalau ditanya minimumnya, ya sama kayak tadi. Tapi masukinnya X-nya adalah 1. Y-nya ya udah kita percayain aja 17 ya, masukin ke situ 17. Ya, ini Y minimum. Udah aplikasinya cuma ini aja Dede. Yang pertama menentukan gradien atau kemiringan garis singgung, yang kedua menggambar grafik dengan menentukan titik fungsi interval fungsi naik turun dengan titik ekstrim. Kemudian yang terakhir biasanya diterapkan di ilmu fisika ya Dede. Jadi untuk fisika Dede bisa terapkan turunan ini, yaitu kalau kecepatan kalau posisi diturunkan terhadap waktu ya, itu jadi kecepatan. Nah, kemudian kalau kecepatan diturunkan terhadap waktu, dia jadi percepatan. Ya, contohnya di GLBB misalkan ada rumus posisi adalah V0T ditambah setengah AT kuadrat ditambah S0. Nah, kalau ditanya kecepatan, ADD cukup menurunkan si posisi ini terhadap waktu. Berarti turunan V0T adalah V0, turunan ini duanya ke depan jadi AT. Jadi V0 ditambah AT. Itu adalah VT. Ya, udah selesai ya Dede, aplikasinya cuma 3 itu. Kita bahas yuk soal-soalnya. Kalau mau nyatet silakan dicatat dulu, yang mau difoto nanti malam dicatatnya boleh. Tapi jangan lupa selalu ditulis ya, Adik-adik.
Ya, oke gantian ya. Tadi saya yang bahas, sekarang kalian yang coba ngebahasnya. Silakan. Saya tunggu jawabannya. Nomor 2. Ayo adik-adik belum ada? Ini baru aja dibilangin ya. Oke dari Eisa. Oh iya, katanya jawabannya D. Nah, pokoknya ingat ya. Nah, ini PGS persamaan garis singgung itu langsung ingat butuh apa? Butuh 3. Apa aja? Apsis, ordinat, gradien. Nah, kalau soal yang tadi, yang pertama ya kita bahas apsis yang dikasih tahu. Nah, sekarang ordinatnya sama aja, Dedek. Tinggal masukin. Pokoknya apsis ordinat itu pasti melewati kurva ya. Jadi kalau kurvanya adalah X pangkat 3 plus 5, kalau ordinatnya adalah min 3, maka apsisnya tinggal masukin ke sini ya. Berarti min 3 sama dengan apsis dipangkatin 3 plus 5, nanti plus 5-nya pindah. Apsis dipangkatin 3, berarti apsisnya adalah minus 2. Oh, berarti ini adalah minus 2. Masuk, berarti ini minus 2. Gradien, tinggal turunin. Ya, turunan si kurvanya adalah 3x kuadrat. Nah, ini bacanya masukin ganti x-nya sama apsisnya. Tadi apsisnya udah dapet ya, minus 2. Berarti masuk ke sini, min 2 dikuadratin, 4 kali 3, 12. Sekarang lengkap sudah, adik-adik, sudah ada apsis, ordinat, gradien, maka PGS-nya adalah apa? Iya, Y min Y1, berarti min 3, sama dengan M, dikali X min X1. X1-nya min 2, berarti ini plus 2. Berarti jadi Y sama dengan bongkar kurungnya 12X, 24 dikurangin 3 ya? Iya, 21. Ya, betul Aisyah ya. Jawabannya betul. Ya, silakan. Oke, sekarang bagian saya ya. Oke,
Ya, berarti tinggal diturunin ini kurvanya, tinggal turunin yuk. Jadi apa? Ya, pangkatnya dulu ya, masih ingat ya. 3, pangkatnya berkurang 1. Dikali, ini baru turunan pangkat, ini coret turunan tangan. Turunan tangan adalah sekant kuadrat. Nah, kemudian tangannya coret, udah diturunin, tinggal turunan 2x-nya. Ya, kemarin masih ingat ya, aturan rantai. Ya. Nah, jadi tinggal masukin, x-nya di sini adalah 60 derajat. 60 kali 2, 120, tangan 120 kita hitung aja kuadrat-kuadrat di luar, kuadran 2 berarti minus, kurangin 180, oke, ini dikuadratin ya. Ya, pas 120 kita hitung, ini kuadran kedua, berarti minus juga ya. 120 sama dengan min cos 60. Cos 60 itu setengah. Ya, setengah. Berarti ini jadi min setengah, naik ke atas jadi min 2, berarti hasilnya jadi 3. Ini dikuadratin berarti 3. Ini tadi 1 per min setengah, min 2 ya. Min 2 dikuadratkan, ya dikali 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 3, 24 kali 3, 72. Ya, jadi gradiennya adalah 72. Oke, sudah ya nulisnya. Nah, sekarang bagian kalian. Isa, siap lagi ngejawab? Nomor 4. Ya, digambar ada deh. Sketsanya jangan lupa digambar dulu. Kira-kira.
Oke, ada yang sudah masuk jawaban dari Valen ya, jawabannya D. Ya, kita bahas ya. Jadi ini ada kurva pangkat 2, senyum. Ya, ini sketsa aja, nggak usah bagus-bagus ya. Kemudian si kurva ini disinggung sama sebuah garis, tapi garis singgungnya itu sejajar sama garis ini. Nah, jadi garis ini mah nggak nyinggung, bener? Di luar garisnya mah persamaan garisnya ini, ingat ada deh kalau ada sejajar, tegak lurus, berarti itu memberikan informasi kemiringan ya. Jadi karena dia sejajar atau paralel, maka gradiennya pasti sama. Padahal kita butuh yang namanya PGS itu butuh 3 ya. Selain gradien ada aksis, ada ordinat. Nah ini gradiennya ini kan yang nempel di X. Langsung ingat PGS butuh 3, absis, ordinat, gradien. Nah gradiennya katanya sejajar sama garis ini berarti M-nya 2. Padahal kita tahu M itu turunan kurva. Nanti dapat absisnya dari sini ya. Ya, oke, berarti turunin 2x plus 8 pindah berarti min 6 sama dengan 2x berarti absisnya adalah minus 3. Dapat di sini masukin absisnya minus 3. Ordinat. Nah, kalau udah ada absis kan gampang masukin ordinatnya ke kurva ini. Ya, berarti min 3 kuadrat 9, ini saya masukin ke kurvanya ditambah 8 kali minus 3, iya plus 11. Berarti sama dengan, hitung, 9 tambah 11, 20, min 24, berarti min 4. Oke, absis ada, ordinat ada, gradien ada. Berarti persamaan garis singgungnya Y min Y1, min 4, ya sama dengan M, M-nya tadi 2 ya, karena sejajar, X min absisnya min 3, berarti ini jadi plus 3. Bongkar kurungnya, 2x plus 6. Berarti Y sama dengan, iya, lagi-lagi benar jawaban kalian. Sip, pinter-pinter. Ya. Oke, sekarang bagian saya yang jawab soal ini. Persamaan garis yang menyinggung parabola ini tegak lurus. Kalau tadi sejajar, kalau sekarang tegak lurus. Jadi saya gambar sketsanya. Ini ada kurva yang sedih. Kenapa sedih? Karena koefisien X kuadratnya minus ya. Kemudian disinggung oleh sebuah garis, tapi garisnya tegak lurus ini. Nah, ini misalkan ada garis, anggap aja garisnya kayak gini, berarti persamaan garisnya adalah ini. Ada dia masih ingat yang namanya kemiringan yang nempel di X ya, tapi Y-nya harus 1, berarti ini bagi 2 dulu. Jadi Y sama dengan, ini pindah ruas, bagi 2, min setengah X, ini bagi 2, 5, pindah ke kanan, min 5. Jadi gradiennya adalah ini. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, garis singgung ini, tegak lurus ini. Anggap aja gini, ya. Saya nggak tahu gambarnya gimana, ini cuma pura-pura aja. Tegak lurus, berarti kemiringan yang garis singgung ini adalah, masih ingat? Ya, kalau tegak lurus itu M1 dikali M2, kemiringan 1 kali kemiringan 2 sama dengan min 1. Jadi kalau M ini adalah min setengah, maka gradien garis singgungnya iya 2. Ya, minus kebalikan ini. Jadi kalau ini dikali ini hasilnya min 1. Ini konsepnya ya.
Oke, berarti gradiennya sudah tahu dua, tinggal kita tentuin absis dan tentuin ordinat. Ya mirip kayak yang tadi ada deh. Gradien itu turunan kurva, tinggal diturunin. Turunannya adalah min X plus 4. X-nya pindah ke kiri, jadi X sama dengan ini pindah ke kanan. Jadi 2. Berarti absisnya adalah 2. Ordinatnya masukin. Ya, 2 masukin ke kurvanya, karena dia melalui kurva ya. 2 kuadrat 4 kali min setengah, berarti min 1. 2 kuadrat 4 kali min setengah berarti min 2, ditambah 4 kali 2, 8. Berarti sama dengan 6. Nah, ini udah ada absis, gradien, ordinatnya. Udah ada. Jadi, persamaan garis singgungnya Y min Y1 sama dengan M dikali X min absisnya 2. Oke, bongkar kurungnya jadi 2X min 4 tambah 6, berarti plus 2. Nah, pengennya diajaknya ke kanan semua. Boleh ininya ke kananin, min Y plus 2, ininya jadi sama dengan 0. 2X min Y plus 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, jadi langkah ke-1 ada ingetin, ya sketsa gambar. Ya, sketsa mah nggak usah bagus-bagus. Kemudian langkah kedua, tentukan 3 hal ini. Nah, kemudian langkah yang ketiga baru tentukan persamaan garis singgungnya. Silakan adik-adik dicatat dulu. Ya, silakan bagian kalian coba lagi jawab. Esa, Valens, silakan dicoba lagi. Ya.
Ya, sorry sinyalnya hilang. Belum ada yang masuk nih jawabannya. Oke, langkah ke satu gimana tadi? Sketsa ya, gambar dulu kira-kira misalkan ini kurvanya jelek biarin aja ya, ada sketsa ya. Nah, ini adalah fx sama dengan ini. Kemudian dia disinggung di sebuah titik. Di titik x sama dengan pi, berarti itu absisnya, Dedek. Ordinatnya tinggal masukin kan, cos 180 min 1 v kuadrat dibagi v pi, berarti min 1 plus pi. Oke, itu ordinatnya tinggal masukin ke kurvanya. Gradiennya, oh ini udah masuk step yang kedua nih, yang merah-merah nih berarti. Tentukan 3 tadi, absis, ordinat, ya, satu lagi M. Nah, gradiennya itu turunin, ya, turunan kurva, turunan dari cos adalah apa kemarin? Min sin. Turunan x kuadrat turun ke depan 2x, ya, per pi. Masukin x-nya, absisnya pi. Berarti hasilnya 180 0 ditambah 2 pi dibagi pi. Berarti gradiennya adalah 2. Masuk langkah yang ketiga, tentukan PGS-nya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Berarti udah, ini persamaan garisnya. Pertanyaannya adalah dia motong sumbu X. Nah, dia masih ingat kalau motong sumbu X, Y-nya 0. Nah, yang ditanya berarti X-nya berapa. Ya udah, dia tinggal masukin ke sini Y-nya 0. Ya, berarti 0, bongkar kurungnya, min V plus 1 sama dengan 2X min 2Pi. Nah, 2Pi-nya pindah ke sini ketemu sama ini jadi Pi plus 1 sama dengan 2X. Berarti X-nya adalah Pi plus 1 per 2. Ya, tuh gampang. Ya, Dede karena tadi belum berhasil, belum ada yang ngejawab. Ya, saya tantang lagi ya, Dede, nomor 7. Silakan.
Ya, oke, karena belum ada yang ngejawab, ya saya bantuin aja ya. Sekali lagi Adik-adik ingat step by step-nya ya. Jadi langkah ke satu sketsa ya, jangan lupa. Kira-kira aja di gambar ini ada kurva. Di titik X sama dengan 2, misalkan di sini 2, nggak tahu, disinggung oleh sebuah garis. Nah, ini mah dari kasih tahu garis singgungnya, Dedek. Y sama dengan 7X min 16. Dari sini bisa didapat informasi apa aja? Ya, langkah kedua, tentukan 3 hal tadi. Apsis, 2, ordinat. Ordinat perhatikan kalau tadi biasanya saya masukin ke kurva, ya sekarang masukinnya ke kurva masuk, ke sini juga masuk ya karena dia nempel di garis juga iya, di kurva juga iya ya. Jadi 7 kali 2 dikurangi 16 berarti minus 2 ada deh. Itu ordinatnya. Dan satu lagi tadi apa? Masukin juga ke kurva ya. Selain masukin ke ini sama juga dengan masukin ke kurva karena dia melalui kurva juga. P dikali 2 pangkat 3 ditambah Q dikali 2. Jadi sama dengan 8P plus 2Q. Kemudian saya bagi 2 nanti dapat persamaan baru ya. Jadi min 1 sama dengan 4P ditambah Q. Ini persamaan 1. Kan cari P dengan Q-nya kan. Yang terakhir adalah gradien. Nah, di situ udah kelihatan dengan jelas gradiennya adalah 7 ya. Gradien itu turunan kurva, masukin absisnya. Dalam hal ini absisnya adalah 2. Berarti 7 sama dengan, nah kurvanya kita turunin yuk. Oke, langkah ketiga cari PQ ya. Ini ada 2 persamaan, gampang pisan kita eliminasi aja. 4P ditambah Q sama dengan min 1. 12P ditambah Q sama dengan 7. Kita eliminasi, kurangin bawah, kurangin atas aja. 8P, 7 kurangin min 1, 8. Berarti dapat P-nya 1, Q-nya masukin. 4 kali 1, 4, pindah ke sana jadi minus 5. Pertanyaannya P tambah Q berarti minus 4 jawabannya. P kurangin Q. Jadi P dikurangin Q 6 berarti ya. Ya, berarti jawabannya adalah 6. Nah, ini kalau nggak digambar, ada langsung aja susah ada sketsanya. Ya, jadi ini dari sini dapat informasi ini. Oh, 2T masuk ke garis, masuk juga ke kurva karena nempel di garis dan nempel di kurva sama dengan ini. Nanti dapat persamaan. Terus gradien, informasinya gradiennya 7, 7 sama dengan turunan ya. Nah, ini tidak dapat 2 persamaan. Ya, ya sebenarnya gampang ya, Dede kalau ada yang mengikuti langkah-langkah ini ya, step by step. Silakan kalau ada pertanyaan.
Ya, nomor selanjutnya, misalkan Y dan ini berturut-turut garis singgung dari Fx dan Gx. Berarti di sini ada dua kurva, kurva Fx dengan kurva Gx gitu ya. Kalau yang di sini garis singgungnya di X sama dengan 4 katanya. Berarti ini sama X-nya 4 koma. Ini juga 4 koma. Nah, persamaan garis singgungnya masing-masing sudah ada. Ini untuk garis singgung Fx. Ini untuk garis singgung Gx. Terus ada kurva yang baru, ada kurva Hx. Hx itu perkalian antara Fx dengan Gx. Ya, pertanyaannya persamaan garis yang menyinggung Hx. Nah, ini ada Hx. Hx-nya itu perkalian antara fungsi ini dengan fungsi ini katanya. Di titik X sama dengan 4 juga. Ini ditanyain apa persamaan garis singgungnya. Ya, tetap aja prinsipnya langsung butuh 3, Dede. Ya, absis udah ada 4. Ordinat masukin ke kurva jadi H4. H4 itu berarti F4 dikali G4. Nah, Adik perhatikan sketsa tadi, F4 itu sama dengan masukin 4 ke kurva atau masukin ke sini ya, sama aja. Min 3 kali 4, min 12 ditambah 17 berarti 5, berarti F4-nya 5 gitu. G4 berarti masukin 4 ke fungsi G, tapi sayang G-nya nggak ada, masukinnya ke garis juga sama aja. Ya, jadi titik ini melewati garis dan kurva sama aja. Nilainya ya pasti sama. 6 kali 4, 24, kurangi 15 berarti 9. Berarti G4-nya 9. Ya. Oh, berarti ordinat si HX-nya adalah 45. Satu lagi M. M itu turunan. Nah, masih ingat ada turunan dari dua fungsi? Ya, U kali V. Berarti F aksen X kali GX ditambah U kali F aksen. Berarti V aksen. Berarti ini G aksen. Masukin X-nya 4. Wow, ini udah mulai repot nih. Berarti F aksen 4. Kalau ada yang ngerti, tapi ini keren ya. G4, F4, G aksen 4. F aksen 4 berarti M-nya. Ini juga M. M dari kurva F. Nah, ini kurva F, M-nya itu ini ya. Nah, ini M-nya nih, min 3. Berarti ini bisa saya tulis, ini adalah min 3. Dikali G4, tadi G4-nya 9. F4, F4-nya tadi 5. Dikali G aksen 4. G aksen 4, M. Di kurva G, ya, M-nya 6. Nah, ini tanpa digambar, sketsanya ada deh, pasti repot ya. Min 27 ditambah 30. Berarti gradiennya 3. Udah selesai, tinggal lihat di pilihan mana yang gradiennya 3, ternyata yang E ya. Atau ada deh masukin aja PGS-nya Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Gradiennya 3, tadi absisnya 4, ordinatnya 45 tadi ya. Nah, kalau dibongkar kurungnya jadi 3X min 12 tambah 45 berarti plus 33. Ya, sekali lagi step yang pertama digambar. Ini gambar-gambarnya ada 3 kurva. Step yang kedua tentukan 3 hal tadi. Kemudian langkah yang
Silakan adik-adik ya. Step yang satu tadi digambar, step yang kedua tentukan absis ordinat gradien. Terus harus tahu dari gambar ini ya, 4,5 berarti masukin ke sini sama aja. Jadi 5 ini adalah F4 sama aja. Gitu. 9 ini adalah G4 berarti ya. Ini soal paling repot adik-adik, tapi kalau adik-adik bisa ngerti berarti udah oke lah ya. Oke, nomor 9, nomor 10 tadi sudah. Ya, saya bahas satu nomor lagi ya, Dede, nomor 11 ya. Oke, fungsi naik itu syaratnya turunan pertamanya lebih dari 0 tadi ya. Nah, katanya di sini tidak pernah, berarti kebalikan ini ya. Tidak pernah naik, berarti turunan pertamanya kebalikan dari lebih dari, berarti lebih kecil sama dengan 0. Oke, tinggal diturunin, berarti di sini jadi P plus 1X kuadrat, ditambah 2-nya ke depan, jadi di sini P plus 1X, iya. Plus P plus 7. Oke, di sini lebih kecil sama dengan 0. Nah, adik harus tahu arti ini teh apa. Ini teh artinya kurang dari 0, artinya dia selalu di bawah sumbu X. Jadi kalau digambarin ini sumbu X, si kurvanya teh selalu di bawah sumbu X ini. Nah, adik masih ingat waktu kita belajar parabola? Ya, kalau di bawah sumbu X nanti ada 3 hubungan, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini, ya. Yang ke bawahnya juga sama, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Nah, kalau dia tidak menyentuh seperti soal kalau tidak menyentuh berarti diskriminannya minus, kalau yang menyentuh sama dengan 0, kalau yang menyentuh di 2 titik positif gitu ya. Ini juga sama. Nah, kalau dia kebukanya ke bawah berarti A-nya minus. Berarti kalau dilihat dari sini, ini adalah hasil gabungan ini dengan ini. Jadi dia di bawah sama menyinggung. Gitu. Ya. Berarti diskriminannya lebih kecil atau sama dengan 0. Gitu. Ya, jadi digabungin syarat ini. Satu lagi dan ya, karena si kurvanya sedih, berarti A-nya minus. Dah, jadi ini namanya definite. Kalau definite sih sebenarnya di bawah banget gini, ya. Di bawah sumbu X ini mah ada yang nyentuhnya karena di sini pakai sama dengan. Jadi makanya saya kasih syaratnya yang ini lebih kecil sama dengan. Oke, diskriminan B kuadrat min 4AC. Ini ABC-nya. B kuadrat berarti P plus 1 kuadrat min 4 kali A, A-nya P plus 1, dikali C, P plus 7. Iya. Kemudian karena ada yang sama, P plus 1-nya saya keluarin aja. Berarti di sini P plus 1 min 4 kali, ini udah keluar, berarti sisanya tinggal P plus 7. Kemudian saya cari pembuat nolnya, P plus 1 dikali P dikurangin 4P min 3P, 1 min 28 berarti min 27. Ya. Oke, berarti pembuat nolnya adalah min 1 dengan min 9. Susun dari yang paling kecil dulu. Min 9 dengan min 1. Ujung kanan masukin 1 juta minus ya. Min plus min. Yang dia minta yang negatif berarti ke sana, ke situ. Nah, satu lagi A-nya negatif. Dalam hal ini A-nya adalah P plus 1 lebih kecil dari 0. Berarti P-nya lebih kecil dari min 1.
Nah, hasil ini adik-adik tinggal diiriskan, satuin dalam satu gambar, ada -9, ada -1 tadi ya. Oke. -9 ke kiri ke kanan, terus ini -1 ke kiri. Nah, berarti irisannya atau jalan barengnya di sini. Berarti P lebih kecil atau sama dengan -9. Oke, itu jawabannya. Silakan adik-adik di foto dulu ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.